Keberagaman adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan pada setiap individu yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman adalah sesuatu yang niscaya. Artinya keberagaman adalah sesuatu yang pasti dimiliki oleh semua orang. Sehingga keberagaman bukanlah menjadi masalah untuk kita semuanya. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi keberagaman? Sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi keberagaman yaitu dengan bertoleransi dan bersikap baik meskipun saling memiliki perbedaan. Lantas, bagaimana ya contoh bertoleransi dan bersikap baik meskipun saling memiliki perbedaan itu? Nah, agar kalian mengetahuinya, kalian simak yang berikut ini. Pada 23 Maret 2023 yang lalu, para biksu melakukan ritual tudong menuju Candi Borobudur untuk memperingati Hari Raya Waisak. Ritual tudong merupakan perjalanan ritual para biksu yang dilakukan dengan berjalan kaki ribuan kilometer. Ritual ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Bahkan, banyak masyarakat yang membantu dan mendukung dengan memberikan makanan dan minuman, serta tempat istirahat untuk para biksu. Selain itu, banyak pula masyarakat dari agama yang berbeda turut menjaga biksu saat melaksanakan ritual tudong. Agama Islam juga mengajarkan toleransi dan bersikap baik kepada semua orang, tak terkecuali umat agama lain. Sehingga tindakan intoleransi atau tidak bisa menerima perbedaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Secara bahasa, toleransi berasal dari bahasa Arab tasamuh yang bermula dari kata dasar samaha yang bermakna mengizinkan atau memperkenankan. Bersikap toleran adalah salah satu penerapan dari istilah as-samhah yang nyata dalam menyikapi keanekaragaman, tidak merasa jumawa atau sombong dengan menganggap dirinya sendiri yang benar dengan mengatakan orang lain salah, sehingga timbul diskriminasi terhadap yang lain. Tentu hal ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Sebab Islam menegaskan bahwa keteguhan iman ditandai bukan dengan sikap angkuh terhadap orang lain yang berbeda keyakinan, melainkan keteguhan iman itulah yang akan mencerminkan sikap-sikap tawadu, rasa hormat, tasamuh, dan terbuka serta saling menerima terhadap yang lain. Secara istilah, toleransi adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan atau pelaksanaan hak-hak yang orang lain lakukan. Perintah memiliki sikap toleransi dalam Islam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Yunus ayat 40 hingga 41 sebagai berikut. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Artinya, di antara mereka ada orang yang beriman padanya atau Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Quran Surah Yunus ayat 40 hingga 41. Kandungan pokok dalam Surah Yunus ayat 40 hingga 41 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengimani Al-Quran, manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, orang-orang beriman diharuskan memiliki pendirian yang kuat atas keimanannya. Yang keempat, amalan yang kita kerjakan adalah untuk kita sendiri, dan amalan yang mereka kerjakan adalah untuk mereka sendiri. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau terlepas dari tanggung jawab
atas perbuatan orang-orang ingkar dan orang-orang ingkar terlepas dari tanggung jawab perbuatan beliau. Dan yang keenam, pada kedua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk menghadapi orang-orang yang tidak beriman tanpa kekerasan tetapi mengedepankan akhlak mulia. Berdasarkan ayat tersebut, kita menjadi tahu bahwa adanya perbedaan dan keberagaman tidak boleh ditanggapi dengan kekerasan. Tindakan kekerasan seperti perundungan, ungkapan kebencian, dan saling menyerang antara satu sama lainnya bukan ciri dari umat Islam. Sudah sepatutnya kita mengedepankan akhlak mulia untuk menghadapi kasus keberagaman. Memang kita harus bertoleransi dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam agama Islam terdapat batasan toleransi, yaitu pada hal akidah dan ibadah. Jadi toleransi antar umat beragama hanya boleh dilakukan dalam hubungan sosial kemasyarakatan, bukan pada bidang akidah dan ibadah. Memiliki sikap toleransi di tengah perbedaan sangatlah penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik, perpecahan, maupun permusuhan antar sesama manusia. Dengan menerapkan sikap toleransi, akan tercipta kehidupan yang rukun, tentram, dan damai. Adapun contoh perilaku toleransi kepada sesama manusia dalam memelihara kehidupan manusia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, berlapang dada dalam menerima perbedaan karena perbedaan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi teman yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan atau agama. Yang keempat, memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan atau agama. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah. Yang keenam, tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan dalam hal duniawi. Yang ketujuh, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Yang kedelapan, tidak membenci dan menyakiti perasaan seseorang yang berbeda keyakinan atau pendapat dengan kita.